Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, masih tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di hari ini kita diberikan keringanan untuk beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ke-26 kita di bulan Ramadan, bulan yang tidak samar lagi keutamaannya bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam hadis, dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tentunya ketika menyadari kebaikan yang kita dapatkan di hari-hari ini, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat kebaikan ini selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan baca kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di kesempatan ini kita akan membaca majelis ke-27. Ya, kita akan membaca majelis ke-27 dari yang penulis bawakan di kitab beliau ini, Majalis Syahr Ramadan, yaitu masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, sebab yang mengantarkan seorang ke neraka wal'iyadzubillah. Sebagaimana yang beliau janjikan, kemarin kita membahas sebab-sebab yang mengkafirkan, yang membuat seorang itu kekal di neraka kalau jatuh di dalamnya. Di hari ini kita akan membahas sebab yang kedua, yang kalau seorang jatuh di dalamnya diancam dengan neraka, berhak mendapatkan siksaan tapi tidak kekal di dalam neraka. Tapi tidak kekal di dalam neraka. Kata beliau rahimallahu taala, ikhwani, saudara-saudaraku, sabaqa fid darsil madi, telah lewat, telah berlalu di pelajaran yang lalu, yaitu pelajaran kemarin yang kita baca, alhamdulillah, dikru iddati asbabi minan nau'il awal, penyebutan sebab, beberapa sebab dari jenis yang pertama, min asbabi dukhulin nar al-mujibalil khuludi fiha, penyebutan jenis pertama dari sebab-sebab masuk neraka yang mengharuskan kekal di dalam neraka. Ini sudah lewat kemarin. Waha isim isyarah juga. Nahnu fi hadad dars, kita di pelajaran malam hari ini, nadkuru bi ma'unatillahi iddat asbab minan na'utsani. Kita akan menyebutkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala beberapa sebab dari jenis yang kedua. Itu sebab wahyal asbabul lati yastahiqqu fa'iluha dukhulun nar dunal khulud fiha. Yaitu sebab yang pelakunya berhak masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal. Berhak masuk dalam neraka, cuman dia tidak kekal. Berapa lamanya? Ya tergantung dari kadar besar dosanya. Dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sekadar dosanya, kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan yang pertama, as-sababul awal, sebab yang pertama yang akan mengantarkan seorang ke neraka wal'iyadzubillah tapi tidak kekal di dalamnya. Kata beliau, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua.
Durhaka kepada kedua orang tua. Siapa itu kedua orang tua? Wahumal wal ab. Yaitu dia adalah ibu dan bapak. Durhaka kepada keduanya dalam artian kata beliau wa ukukuhuma, dan durhaka kepada kedua orang tua adalah ayyaqatu ama yajibulahuma min birwasilah au yusi'a ilaihima bil qawli au bil fi'il. Masya Allah. Yang dimaksud durhaka kepada kedua orang tua adalah memutus apa yang wajib terhadap keduanya berupa kebaikan dan silah. Yaitu silaturahim. Atau berbuat jelek kepada keduanya. Dia tidak putus, tapi dia berbuat buruk kepada keduanya. Apakah dengan ucapan atau perbuatan. Itulah durhaka kepada kedua orang tua. Memutus perbuatan baik, dia tidak berbuat jelek, tapi tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Itu juga durhaka. Atau sebaliknya, dia tidak memutus dengan orang tuanya, tapi dia berbuat buruk kepada keduanya. Dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ini adalah merupakan dosa besar yang akan mengantarkan seorang ke neraka wal'iyadzubillah. Berdasarkan dalil yang sangat banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah menetapkan bahwasannya kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini perintah. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Artinya kalau kita langgar, berarti kita langgar perintah. Bahkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini mengalahkan perintah sholat, perintah zakat. Kenapa? Karena digandengkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah. Lihat, digandengkan. Perintah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli. Digandengkan lagi nih. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah. Karena dengan sebab Allah kamu ada di dunia ini. Kamu mendapatkan kehidupan. Wali walidaik, dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Digandengkan lagi. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ini besarnya haknya. Besarnya haknya. Dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu haram baginya surga. Haram baginya surga. Inilah kenapa dibilang dia adalah dosa yang kalau seorang jatuh di dalamnya, dia akan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai rahimahullah, salah satun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepadanya surga. Ada 3 golongan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepadanya surga. Siapa itu? Yang pertama, mudminul khamar. Orang yang kecanduan minuman yang memabukkan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal'aquli walidayh. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bayangkan. Digandengkan dengan minum khamar. Durhaka kepada kedua orang tua. Itu diharamkan. Bahkan, antum coba perhatikan tabirnya. Qad haramallahu alaihimul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas mereka apa? Surga. Saking pastinya itu. Orang yang ini mudminul khamar, orang yang kecanduan khamar, minuman yang memabukkan, wal aquli walidayhi, yang kedua adalah yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, waddayuth, dan ad-dayuth. Itu juga ternyata telah diharamkan kepadanya surga.
Siapa itu ad-dayuth? Nabi SAW terangkan. Alladhi yukirul hubsa fi ahlih. Yaitu seorang suami yang membenarkan keburukan, kejahatan, dosa dan maksiat terjadi dalam keluarganya. Dia lihat keluarganya melakukan dosa dan maksiat, tapi dia biarkan. Bahkan dia dukung, dia kasih uang, dia fasilitasi. Ini namanya dayuth. Ini tidak masuk surga. Bahkan telah diharamkan baginya apa? Surga. Ini bahayanya ad-dayuth. Cuma titik poin kita bukan yang itu. Yang kedua, al-aq liwalidayh. Itu telah diharamkan padanya surga. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini sebab yang pertama. Yang wajib kita jauhi kalau kita ingin masuk surga. Kalau kita ingin masuk ke surga dan selamat dari neraka. Kita harus menjauhi yang pertama ini. Yaitu uquq al-walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua kata beliau as-sababus tsani, sebab yang kedua yang akan mengantarkan seorang ke dalam neraka, qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Itu juga berbahaya. Memutus tali kekerabatan yang ada hubungan dengan kita. Itu sebab yang akan mengantarkan seorang ke neraka. Dan dia akan terhalangi dari surga. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga qati'. Orang yang memutus. Berkata Sufyan, yakni qati' rahim. Yaitu yang memutus tali silaturahimnya. Tidak masuk surga. Ini diancam. Iya. Oleh Nabi SAW. Ia menunjukkan bahwa kalau dia tidak masuk surga berarti masuk neraka. Karena di akhirat nanti itu cuma ada dua. Kalau bukan surga maka neraka. Kalau bukan surga maka neraka. Ini sebab yang kedua. Bahkan lebih besar daripada itu, nanti di hari kiamat, Ar-Rahim itu akan berdiri. Berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hadza maqamul a'id bik minal qati'ah. Iya, ini tempat yang berlindung kepadamu dari al-qati'ah, dari pemutusan. Qala na'am. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya. Amatardoin an asilaman wasolak. Tidakkah kamu ridho saya akan sambung siapa yang menyambungmu? Wa aqta'u man qata'ak, man qata'ak, dan saya akan memutus orang yang memutusmu. Jadi nanti itu di hari kiamat kedudukannya sulit. Di sana nanti yang akan disambung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menyambung silaturahimnya di dunia. Yang putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memutus silaturahimnya di dunia. Bahkan sampai seperti itu. Iya. Mungkin masalah ringan, kadang sebagian orang mudah baginya untuk memutus hubungannya dengan keluarganya yang memiliki ikatan kekerabatan dengannya. Apakah dari jalur ibunya ataupun dari jalur bapaknya. Iya. Mudah baginya. Cuman ini perkara bukan hal yang mudah kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadits Abu Hurairah
Dijelaskan apa yang kita lakukan kalau ada orang memutus silaturahim tapi kita berusaha untuk menyambungnya. Ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li qarabah asiluhum wa yaqtaun." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki kerabat. Saya menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka memutusku." Ini ilmu penting bagi kita. Yang terpenting kita yang selamatkan diri kita dari memutus silaturahim. Adapun kalau ada orang lain yang memutus kita, itu urusannya nanti. Lihat seorang ini. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya menyambung silaturahim dengannya, tapi mereka memutus saya. Wa ahsinu ilaihim wa yasi'un ilayya. Saya berbuat baik kepadanya, tapi mereka berbuat buruk kepadaku." Lihat. Apa jawaban Nabi SAW kepadanya? Kan kalau kita diadukan begitu, mungkin jawaban kita sudah nggak usah aja disambung. Sudah kalau dia berbuat buruk kepada kamu, nggak usah berbuat baik kepadanya. Lihat, ini kan jawaban wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kalau kita mendapatkan yang seperti itu? Kata Nabi SAW kepada orang itu, "In kunta kama kulta, faka'an nama tusaffihuhum al-mal." Kalau seperti yang kamu katakan itu, maka kata Nabi SAW, seakan-akan mereka memasukkan ke dalam mulutnya al-mallal. Al-malla. Al-malla itu kerikil tapi dari neraka. Kalau ada orang kita sambung tapi dia putus, orang kita berbuat baik malah dia berbuat buruk kepada kita, maka dia membahayakan dirinya. Bukan membahayakan kita yang menyambungnya. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Masya Allah. Dan kamu terus akan dibantu oleh Allah selama kamu berada di atas hal itu. Artinya, tidak usah kamu pedulikan dia memutusmu. Dia berbuat jahat kepadamu. Yang penting kamu menyambungnya dan kamu berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu menolong kamu. Adapun dia, seakan-akan dia setiap kali melakukan itu, maka dia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Ke dalam mulut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menyambung silaturahim ini adalah perkara yang sangat perlu sekali. Tidak boleh kita memutus orang-orang yang memutus kalau mereka yang memutusnya. Kita harus balas mereka yang memutus dengan menyambungnya. Karena kalau kita malah memutusnya karena dia memutus, berarti kita juga ridho. Kita mau juga jadi orang bodoh seperti orang itu. Menjadi orang bodoh seperti orang itu. Apalagi tidak halal hal tersebut. Kalau masalah dunia, tidak halal kita hajar saudara kita lebih dari 3 hari. Kalau masalah dunia. Kalau masalah agama, boleh dihajar selama-lamanya. Sampai mati. Ya. Kalau masalah agama. Tapi kalau masalah dunia, tidak halal lebih dari 3 hari. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Tidak halal bagi kita menghajar saudara kita lebih dari 3 hari. Iya. Ini dalam masalah saudara secara umum. Apalagi yang memiliki apa? Ikatan kekerabatan dengan kita. Tentunya itu memiliki nilai lebih. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita untuk menyambung kekerabatan dengan orang yang memiliki ikatan dengan kita. Kemudian beliau berkata, sababus salib, sebab yang ketiga yang akan mengantarkan seorang ke neraka, wal'iyadzubillah, aklu riba. Memakan riba, naudzubillah. Memakan riba itu sama dengan seorang memasukkan dirinya ke dalam neraka. Diharamkan dirinya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun." Wahai orang-orang beriman, jangan kamu makan riba berlipat ganda.
Bertakwalah kepada Allah. Maka agar supaya kamu beruntung. Takutlah dari neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya agar supaya kamu dirahmati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang makan riba itu akan dibangkitkan dalam keadaan hina nanti di hari kiamat. Dan diancam dengan neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yakuluna riba. Orang-orang yang makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathu syaitan minal mas. Mereka tidak akan bangkit di hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang seperti kerasukan setan. Jadi bangkit seperti orang gila. Itu orang-orang yang makan riba. Di hari kiamat nanti kan seorang akan bangkit sesuai dengan amalannya. Orang akan berkeringat sesuai dengan amalannya. Ada yang bangkit memikul tanah. Ada yang bangkit memikul kambing, memikul sapi. Ada suaranya. Ada yang bangkit ular selalu mendorongnya. Ada yang bangkit, ini. Bangkit dalam keadaan seperti orang gila. Yang kemasukan setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Demikian itu sebabnya karena mereka berkata jual beli itu sama dengan riba. Artinya jual beli, riba itu kan jual beli juga. Naudzubillah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan haramkan riba. Artinya beda, tidak sama. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amruhu ilallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya. Artinya datang ayat yang mengharamkan riba, dia tahu. Kemudian dia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu. Tidak perlu dia apa-apa yang telah berlalu, itu sudah untuknya. Karena sebelumnya dia tidak tahu hukumnya. Iya. Tapi waman ada, siapa yang kembali setelah dia tahu hukumnya. Faulaika ashabun nar. Maka mereka itulah penghuni neraka. Ini dibilang, makan riba di antara sebab yang akan memasukkan seorang ke neraka. Faulaika ashabun nar. Tapi yang ini, bagi yang sudah tahu hukumnya. Sudah tahu hukumnya, dia masih melakukan. Faulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Bahkan ditakbir seperti itu. Ini sebab ketiga. Sebab yang keempat. Kata beliau rahmallahu ta'ala di antara sebab yang akan mengantarkan seorang ke neraka. Aklu malil yatama. Makan harta anak yatim. Dzukuron kanu am inasa. Apakah laki-laki anak yatim itu ataupun perempuan. Yang jelas memakan harta anak yatim itu adalah dosa besar di antara sebab yang mengantarkan ke neraka. Yatim, siapa itu yatim? Kata beliau, huwallazi mata abuhu qabla ayyablugh. Dia adalah orang yang meninggal bapaknya sebelum dia balik. Itu namanya anak yatim. Ia meninggal bapaknya sebelum dia balik. Kalau dia punya harta, maka yang mengelola hartanya kan walinya, anak yatim. Boleh dia kelola. Tapi tidak boleh dia makan. Tidak boleh dia makan karena itu hartanya anak yatim. Yang memakannya dalam keadaan dolim, maka itu diancam dengan neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladina yakuluna amwalal yatama dzulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira naudzubillah. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dalam keadaan dolim, sungguh tiada lain dia memasukkan ke dalam perutnya api. Dan dia akan masuk dalam api yang menyala-nyala. Ini bahaya. Orang yang makan harta anak yatim. Diancam. Akan berhak mendapatkan dan masuk di dalam sa'iro. Api neraka yang menyala-nyala. Kemudian yang kelima kata beliau. As-sababul khamis, sebab yang kelima. Syahadatuz zur, bersaksi dusta. Ternyata bersaksi dusta itu termasuk pintu menuju neraka.
Kata Nabi SAW, lan tazula qadama syahidiz zur hatta yujiballahu lahun nar. Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kaki seorang yang bersaksi dusta sampai Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuknya neraka. Tidak akan bergeser sampai ditetapkan untuknya apa? Neraka. Yang menunjukkan bersaksi dusta itu adalah termasuk sebab yang akan memasukkan seorang ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Kemudian sebab yang keenam, ar-rishwah fil hukum. Menyogok, menyuap di dalam masalah hukum. Ini juga sebab masuk dalam neraka. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan yang disogok. Orang yang menyuap dan yang menerima uang atau barang atau apa saja yang dipakai untuk disuap orang. Kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Pihak pertama dan pihak kedua itu di neraka. Jadi dua-duanya di neraka. Ini dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani rahimallahu taala. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani rahimallahu taala. Kemudian sebab yang ketujuh, al-yaminul gomus, sumpah dusta. Itu juga termasuk sebab yang mengantarkan seorang ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Bersumpah dengan sumpah gomus. Dia bersumpah dusta untuk mengambil harta orang, untuk mendapatkan hak orang. Ini bahaya. Kata Nabi SAW, maniqatato amala akih biyaminin fajirah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpah dusta, maka hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Iya. Bersaksi palsu untuk mendapatkan hak dari saudaranya. Itu termasuk orang yang diancam dengan neraka. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, falyatabawwa, hendaklah dia persiapkan, maka adahu minan nar, tempat duduknya di dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Ini diantara sebab yang ketujuh. As-sababut tsamin, sebab yang kedelapan, kata beliau, al-qada' bainan nasi bighairi ilmin au bijaurin au mail. Memutuskan antara manusia tapi tanpa ilmu, atau dengan tidak adil, atau ada kecondongan. Hati-hati menghukumi. Dalam menghukumi, seorang harus adil. Dan seorang harus menghukuminya di atas ilmu. Tidak boleh ada kecondongan kepada salah satunya. Ini bagi hakim, bagi qadhi, dan orang-orang yang menetapkan hukum untuk manusia. Tidak boleh ada kecondongan. Kapan dihukumi karena kecondongan? Bahaya. Itu termasuk pintu dari pintu-pintu yang mengantarkan ke neraka. Dalam hadits Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, al-qudatu salasatun, wahidun fil jannah, watnan fin nar. Para qadhi itu ada 3 golongan. Orang-orang yang memutuskan hukum antara manusia ada 3 golongan. 1 di surga, 2 di neraka. Hati-hati. Semua qadhi kalau mau selamat harus masuk di yang pertama. Yang di surga. Jangan masuk di yang kedua dan ketiga. Karena itu neraka. Siapa mereka? Kata Nabi SAW. Fa'ammal ladhi fil jannah. Adapun seorang qadhi yang akan masuk ke dalam surga. Farajulun arafal haqqa wa qadabih. Seorang lelaki yang tahu kebenarannya dan dia hukumi sesuai dengan kebenarannya, kenyataannya. Ini yang di surga. Ini yang di surga. Yang di neraka, 1, kan ada 2. Warajulun arafal haqqa fajara fil hukum. Seorang lelaki, seorang qadhi tahu yang benarnya, tahu yang sebenarnya,
tapi dia hukumi tidak sesuai dengan kenyataan. Iya, dia hukumi dengan hukum yang tidak adil. Kata Nabi, fahuwa finnar, dia di neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun qadalin nasi ala jahlin, fahuwa finnar. Seorang lelaki yang memutuskan di tengah manusia tapi di atas kebodohan. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Pokoknya dia tetapkan saja. Tidak ada ilmunya. Kata Nabi, fahuwa finnar, dia juga di neraka. Jadi ini 3 jenis qadhi. 1 di surga, 2 di neraka. Wal'idzubillah. Kemudian, kata beliau rahimallahu ta'ala, as-sababut tasi. Sebab yang ke-9. Dari sebab yang akan memasukkan seorang ke dalam neraka. Wal'idzubillah. Al-gish lirra'iyati wa adamun nusi lahum. Menipu bawahan. Tidak menasehati mereka tatkala mereka salah. Ini pintu neraka. Kata Nabi SAW, ma min abdin yastar'ihillah ala ro'iyatin yamutu yauma yamutu wa hogosun li ro'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Tidak ada seorang hamba pun. Dia diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas sebuah kepemimpinan. Kemudian dia meninggal dalam keadaan dia menipu bawahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan kepadanya surga. Allah haramkan kepadanya apa? Surga. Bahkan masuk di sini umum kepemimpinan. Seorang istri, seorang suami terhadap keluarganya, seorang istri terhadap rumah suaminya, masuk semuanya. Masuk. Siapa yang dalam kepemimpinannya dia menipu, ya, terhadap dalam kepemimpinannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Dibilang haram atasnya surga. Ini namanya wa'id, ancaman keras bagi setiap orang yang memegang kepemimpinan, tapi dia, ya, tidak menjalankan kepemimpinan itu sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Ini sebab yang ke-9. Sebab yang ke-10, kata beliau rahmallahu as-sababul ashir, sebab yang ke-10, taswiru ma fihi ruh. Ini peringatan bagi orang-orang yang membawakan fatwa Syekh Ibnu Utsaimin untuk membolehkan foto. Ini belum sebutkan sebab ke-10 masuk ke dalam neraka adalah taswiru ma fihi ruh. Menggambar, memfoto apa yang ada ruh padanya. Itu ternyata sebab dari sebab masuk neraka. Min insan, dari orang, au hayawan, atau hewan. Yang penting ada ruhnya. Siapa yang menggambarnya, memfotonya, diancam dengan neraka. Beliau bawakan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW bersabda, kullu musawwir finnar. Setiap yang menggambar di neraka. Setiap yang menggambar di neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzabuhu fi jahannam. Akan dijadikan nanti untuk setiap gambar yang dia gambar, ada nafs, ada ruhnya. Dan dia disiksa dengan itu di neraka jahanam. Jadi nanti yang akan menyiksanya yang pernah dia gambar. Yang pernah dia foto. Dia diminta untuk meniupkan ruhnya. Dan dia tidak akan mampu untuk meniupkan ruhnya. Kata Nabi SAW, man sawwara suratan, siapa yang menggambar sebuah gambar, fa inna allaha mu'adzibuhu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya. Hatta yanfukha fihi ruh walaysa binafih, sampai dia meniupkan ruh kepada yang dia gambar dan dia tidak akan bisa meniupnya. Karena yang punya ruh itu hanya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan ruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia akan disiksa terus selama dia tidak bisa apa? Meniupkan ruh kepada yang dia gambar.
Kemudian beliau tegaskan, wa amma taswirul asjar wal nabat was samarat wa nahwiha mimma yakhluquhullahu minal ajsam annamiyah fala ba'as bih. Ala kul jumhur. Adapun menggambar pohon, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang ada ya zatnya yang tumbuh itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Jadi yang dilarang tadi yang ada ruhnya. Manusia ataupun apa? Hewan. Ini belum masukkan dalam apa? Dosa besar yang akan mengantarkan seorang ke neraka. Menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Dia masuk dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian tinggal 2 lagi karena belum sebutkan 12 sebab. As-sababul hadi asyara, sebab yang ke-11 dari sebab seorang akan masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Beliau bilang ma sabata fi sahihaini min an Haritsah ibn Wahab. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam Bukhari Muslim dari Haritsah ibn Wahab. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahli nar. Maukah kalian saya kabarkan tentang penghuni neraka? Siapa dia? Kata Nabi, kullu utulin jawadin mustakbir. Dia adalah setiap orang yang utul. 1. Jawad. 2. Mustakbir. 3. Apa itu utul? Kata beliau, fal utul asyadidul ghalid alladzi la yalinu lil haqqi wala lil khalq. Naudzubillah. Al-utul artinya orang yang keras, tidak tunduk kepada al-haq, tidak juga tunduk kepada orang. Jadi keras. Ada al-haq, Al-Quran dan Sunnah disampaikan keras, tidak mau terima. Dan tidak juga merendah kepada manusia. Ini namanya al-utul. Ini penghuni neraka. Yang kedua, Jawad. Jawad. Siapa dia? Jawad asy-syahi al-bakhil. Fahuwa jamma' manna'. Jawad. Bukan jawad. Karena ada 2 ini. Ada jawadun lawannya. Kalau ini jawad. Pakai huruf to yang ada titiknya. Jawad. Dia adalah orang yang kikir. Suka mengumpul, tidak suka memberi. Iya. Jamma' manna'. Dia kegiatannya mengumpul harta. Dan tidak memberi. Itu penghuni neraka. Kikir. Yang ketiga, mustakbir. Siapa yang mustakbir? Kata beliau, huwallazi yaruddul haqqa wa la yatawadda' lil khalq. Mustakbir, dia yang menolak kebenaran dan tidak tunduk juga kepada sesama. Ini 3 ini penghuni neraka. Karena Nabi langsung bilang, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah saya kabarkan kepada kalian penghuni neraka? Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ke-12 dan yang terakhir, dari sebab yang akan masukkan seorang dalam neraka, wal'idzubillah, kata beliau, isti'malu awanid dhahabi wal fiddah fil akli wa syurbi lirijali wan nisa. Menggunakan emas dan perak di dalam makan dan minum. Yaitu piringnya itu terbuat dari emas. Piringnya terbuat dari apa? Perak. Jadi bukan hanya perhiasannya. Tapi dia makan dengan piring emas, makan dengan piring perak. Ini juga ternyata bermewahan yang seperti itu tercela. Iya. Bahkan itu termasuk sebab yang akan mengantarkan seorang ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dengan gelas yang terbuat dari perak, sungguh dia yujarjir, dia memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahannam. Diancam dengan neraka. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW yang lain, innalladzi ya'kulu au yashrab. Kalau tadi minum, ini makan dan minum. Innalladzi ya'kulu au yashrab
fi aniyatid dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Sungguh orang yang makan atau minum di tempat yang terbuat dari emas atau perak, maka sungguh dia tiada lain memasukkan ke dalam perutnya api yang menyala-nyala. Api jahannam. Ini 12 sebab yang wajib kita hindari kalau kita mau selamat dari neraka dan mau masuk ke dalam surga. Dan keselamatan di hari kiamat adalah kalau kita selamat dari neraka, masuk ke surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Maka sungguh dia telah beruntung. Maka lakukanlah sebab-sebab yang memasukkan kita ke surga. Kita juga sudah jelaskan di sebelumnya. Dan jauhi sebab-sebab yang bisa menyantarkan kita ke neraka. Wal'idzubillah. Yang kita juga telah sebutkan di 2 majelis kita ini. Alhamdulillah. Dengan ini selesai. Kemudian besok insya Allah majelis di yang ke-28. Beliau akan membahas tentang zakat al-fitr. Zakat fitrah. Iya. Berarti ini insya Allah sisa 3. 28, 29, dan 30 penutup. Sisa 3 lagi insya Allah buku ini. Ya, dari sisa pembahasan yang ada. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.